Samsung A34 versus Samsung A33. Ya, jadi banyak banget yang nanya, Bang, mending mana di antara kedua HP ini? Karena ya A34 baru keluar. Oke, jadi langsung aja gue compare buat ngasih tunjuk ke kalian apa perbedaan di antara masing-masing HP, sekaligus apa kurang lebihnya di antara kedua HP ini. Jadi gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. Jadi langsung aja tanpa basa-basi, let's check it out. Dalam segi desain layar ini mirip tapi tak sama. Ya, di bagian notch-nya sama-sama menggunakan water drop yang terlihat kurang kekinian. Terus kalian lihat bezel sekeliling. Mana yang terlihat lebih simetris dan mana yang terlihat lebih tipis. By the way, ngomongin soal kualitas layar, A34 punya ukuran yang lebih besar di 6,6 inch, sedangkan A33 lebih kecil di 6,4 inch. Sama-sama menggunakan panel Super AMOLED yang terlihat kasat mata memang cukup mirip. Tapi ketika gue pasang video yang sama lebih lama, nontoninnya diperhatikan lebih detail, gue ngerasa Samsung A34 itu punya kualitas warna yang sedikit lebih pucat, vividnya itu kurang ngangkat, sekaligus layarnya lebih ke ungu-unguan. Sedangkan A33 itu terlihat lebih perfect, lebih bagus, lebih colorful. Sisanya ya sama, menggunakan resolusi Full HD Plus yang tajam. Dan dalam segi ketahanan layar sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5 plus tidak adanya free screen protector alias mesti beli terpisah. Tapi, ada 3 hal yang bikin Samsung A34 itu jauh lebih unggul di bagian layar. Pertama, kembalinya fitur Always On Display. Yes, kalian bisa ngecek jam, tanggal, baterai, sampai notifikasi yang masuk tanpa harus pegang HP-nya. Kedua, dalam segi brightness, Samsung A34 sekarang bisa hit 1000 nits atau 200 nits lebih tinggi ketimbang A33. Jadi pemakaian di kondisi outdoor ya tentunya lebih aman, walaupun ya A33 masih cukup oke. Dan terakhir, dalam segi refresh rate-nya sudah bisa hit 120 Hz, yang ini akan berasa cukup mulus ketimbang 90 Hz. Ya nggak kelihatan kasat mata, tapi ketika gua slow-mo, barulah kelihatan animasinya itu nggak terlalu patah-patah. Oh ya, untuk touch responsitivity kedua HP ini sama-sama bagus, gak ada delay, multitouch pun juga aman. Bahan material kedua HP ini sama-sama menggunakan polikarbonat, tapi ketika gue pegang kedua HP ini secara bersamaan, gue ngerasa A33 itu punya feels yang lebih solid, lebih berisi, dan lebih premium aja ketimbang di A34 yang masih ada sedikit kopong, merasa gap, dan plastiknya itu masih lebih sedikit berasa. Apalagi dalam segi feels ketika gue menggunakan satu tangan. Bah, ini lebar banget dan lebih berat sedikit ketimbang A33 yang jauh lebih ramping, jauh lebih tipis, dan lebih enteng juga. Jadi kalau misalkan dipakein casing, masih nggak gitu deal breaker. Tapi ngomongin soal desain, barulah gue lebih prefer di A34 karena punya desain yang mirip kayak Samsung S23 tapi versi besar dan versi lebar dengan finishing warna silver yang bagus banget. Kena pantulan cahaya, punya gradasi yang kece, keren, kekinian banget, sekaligus punya finishing matte yang lebih halus. Tapi dalam segi fitur, IP67 dust and water resistant juga tersedia. Jadi kalau misalkan kena cipratan air atau kecemplung di air tawar, harusnya akan aman-aman aja. Dan untuk expansion, tersedia 2 slot yang terbagi dari 1 slot dedicated SIM dan 1 lagi slot hybrid. Ya, jadi kalian bisa milih mau pakai 2 nomor atau upgrade menggunakan microSD yang dukung sampai 1 TB juga. Ya, silahkan pilih. Lebih baik daripada nggak ada pilihan. Dimensity 1080 versus Exynos 1280, mana yang lebih bagus? Ingat guys, jangan kegocek sama angka yang lebih tinggi karena ada perbedaan brand, ukuran fanfare fabrikasi, arsitektur, otomatis hasilnya bisa beda. Ya, ketika gue ngetesin Antutu dengan versi yang sama, hasilnya bisa berbeda dan itu cukup signifikan. Dan ketika gue coba main Genshin Impact selama 1 jam di kedua HP ini, dengan settingan yang sama di low plus 30 fps, koneksi wifi yang sama, hasilnya, Dimensity 1080 punya performa yang harus gue akui memang lebih menyenangkan. Kalaupun ada drop, dia nggak terlalu signifikan, dan dalam segi suhu pun bisa lebih ada nyentuh di 41,3 derajat ketimbang di Exynos 1280 ini. Kalau ada drop itu berasa banget signifikannya, dan untuk suhu bisa lebih tinggi di 43,3 derajat. Dan untuk game kedua, PUBG,
Di Dimensity 1080 gue bisa dapat settingan di HD dengan frame rate ultra. Jadi tentu FPS yang dihasilkan bisa lebih tinggi ketimbang Exynos 1280-nya cuma mentok di HD high aja. Tapi dalam segi gyroscope, keduanya sama-sama lancar dan sama-sama bagus. Dan untuk ML, ya sama sih, settingannya cuma bisa mentok di high baik grafiknya ataupun refresh rate. Jadi optimalisasi kedua chipset ini masih kurang, tapi harus gue akui Dimensity 1080 masih lebih baik. Oh ya, satu yang gue lupa kasih tahu ke kalian. Kedua HP ini sama-sama tersedia fitur RAM Plus, jadi bisa nambahin ekstra RAM menggunakan internal storage. Tapi karena kebetulan unit keduanya ini berbeda, untuk A33 yang sekarang gue pegang di varian 128GB dan di A34 yang gue pegang di versi 256GB, ya jadi ada perbedaan. A33 cuma bisa mentok sampai 6GB di expand-nya, sedangkan di A34 gue bisa nyentuh sampai 8GB. Tapi intinya ya bisa tersedia lah fitur RAM Plus. Kamera belakang Samsung A33 membawa setup quad kamera. Ya, ada 4 lensa yang terdiri dari 48MP primary lens ada OIS, 8MP ultrawide angle, 5MP macro lens, dan 2MP depth sensor. Sedangkan A34 cuman ada triple kamera yang terdiri dari 48MP primary lens plus OIS, 8MP ultrawide lens, dan 5MP macro kamera. Ya, jadi semuanya nyaris mirip kecuali hilangnya lensa depth sensor. Kalau kalian tanya, Bang, apakah sensor kedua HP ini sama? Harusnya sama, tapi ketika gue cari di internet itu nggak dapet informasi apapun. Jadi langsung aja gue bahas hasil foto di kondisi daylight. Untuk hasil foto di kondisi daylightnya menurut gue dalam segi karakteristik warna memang terlihat lebih sedikit natural di A34. Tapi menurut gue A33 punya kesan yang lebih enak di mata karena nggak terlalu vivid, nggak terlalu vibrant, dynamic range-nya bisa ngangkat, dan highlight pun jauh lebih konsisten ketimbang di A34 yang kadang ngangkat dan kadang kurang. Tapi overall ya ini masih bisa diimprove lewat software update lagi biar mateng kayak si A33 ini. Ya, kamera depannya pakai A33. Oke, untuk keadaan foto di kondisi low light menurut gua A33 masih punya kualitas yang lebih baik. Dalam segi detailnya tidak terlalu over, tidak ada extra software sharpening yang terlalu berlebihan, highlightnya masih ngangkat, dan ketika gue nyalain fitur night mode, warnanya itu nggak pucat sekaligus tidak bergrainy, atau hasil fotonya itu nggak grainy kayak di A34. Jadi menurut gua A34 masih perlu improvement biar hasilnya lebih menarik. Nah, sekarang untuk perekaman video, kedua HP ini bisa support resolusi up to 4K 30fps baik di kamera belakang maupun kamera depannya. Tapi gue akan lebih fokus ke 1080p 30fps aja karena OIS plus IIS bisa berjalan bersamaan sehingga menghasilkan video yang lebih stabil. Tentunya bisa langsung switching lens tanpa harus stop record. Itu bagus banget. Nah, ini adalah contoh video di 1080p 30fps. Kalau gue ngeliat dari viewfinder, memang di A34 itu terlihat lebih menarik. Tapi satu sisi, warnanya itu agak sedikit dinaikin, ya lebih vibrant. Dan ketika gue coba jalan, mana yang lebih stabil guys? Kalau gue ngeliat di viewfinder, memang A33 tuh agak wobbly. Dan ketika pindah ke lensa wide, nah, pindah ke lensa ultrawide kayak gini, warna terlihat lebih menarik di A34, tapi jangkauan atau tangkapannya itu lebih luas di A33. Ya, tuh kelihatan lah ya. Nah, ini adalah kualitas video di kamera depannya. Dalam segi skin tone gue lebih prefer di A33 sih, nggak kelihatan pucat dan lebih bagus aja. By the way, komen gimana kualitas mic-nya juga guys. Tuh, highlightnya juga lebih bagus di A33. Nah, tuh. Tetap terjaga ya di muka gue sama di background. Mantap. Dan ini contoh Instastory langsung dari aplikasi bawaan guys. Kalau di sini gue lebih suka di A33 karena semua highlightnya dapet, warnanya juga lebih bagus, dan ketika gue zoom in, dua-duanya menarik, nggak ada yang patah-patah. Tapi apakah stabil? Well, di viewfinder sih A33 lebih stabil lah guys. Tapi warnanya lebih menarik di A34. Oke, itu dia contohnya guys. Kapasitas baterai di kedua HP ini emang besar di 5000 mAh, tapi pertanyaannya, dengan perbedaan chipset, fitur, spesifikasi, refresh rate, mana yang lebih awet? Ya, karena semua hal itu akan mempengaruhi ketahanan baterai di suatu handphone.
Dan ketika gue coba main Genshin Impact dengan settingan yang sama, nonton YouTube, scrolling Instagram, semuanya menggunakan koneksi Wi-Fi, ruangan yang sama, brightness-nya adaptif, volume speakernya sama, dan hasilnya bisa berbeda. Ya, Samsung A34 bisa dapat screen on time 9 jam 14 menit dan itu masih ngisain baterai 5%, sedangkan Samsung A33 bisa dapat screen on time 7 jam 41 menit dengan sisa baterai yang sama 5% juga. Jadi kelihatan lah ya, mana HP yang punya chipset dengan efisiensi terbaik. Dan ngomongin soal charging, keduanya sama-sama support di 25 watt super fast charging dan tentunya lagi-lagi brick charger tidak di-include di dalam box pembelian, tapi untungnya gue udah punya dan ketika gue coba ngecharge kedua HP ini, posisi baterai sama dari angka 5-100%, hasilnya menarik. Ya, bisa berbeda. Untuk Samsung A34 makan waktu 1 jam 24 menit, sedangkan Samsung A33 makan waktu 1 jam 14 menit. Jadi ada selisih angka 10 menit yang cukup jauh. Kalau ditanya kenapa, mungkin Samsung A33 punya efisiensi charging yang lebih baik. Tapi hasil 10 menit itu lumayan signifikan sih. Ya, menarik. Fitur di kedua HP ini ada yang beda, ada yang sama. Untuk NFC, di keduanya tersedia buat ngecek saldo e-money sampai top up saldo e-money lewat third party apps. Untuk koneksi 5G, keduanya juga ada, jadi jangka panjang lebih aman. Ya, ketika koneksi 5G udah menyeluruh, kalian bisa langsung nikmatin. Untuk fingerprint under display, sama-sama ngebut, sama-sama responsif, jadi nggak terlalu ada perbedaan yang jomplang. Dalam segi haptic vibration, barulah berbeda. Di A34 gue suka karena lebih berasa flagship. Iya, getarnya itu lembut tapi berbobot. Pokoknya lebih enak, apalagi bisa support haptic vibration di feedback kamera juga. Sedangkan di A33, getarnya itu berasa lebay dan berasa bunyinya endet-endetnya tuh kayak nggak enak aja lah ya. Dan ngomongin soal speaker, keduanya sama-sama menggunakan sistem stereo atau ada dua speaker. Dan untuk kualitas suara, hasilnya gue ngerasa di A33 itu punya kualitas suara yang lebih kencang volumenya dan clarity yang lebih sedikit jernih. Sedangkan A34 punya kualitas bass yang lebih dalam, jadi lebih berasa all-rounder. Tapi kalau misalkan kalian penasaran kualitas suaranya gimana, langsung pasang headset ataupun earphone. Gue pasang lagu yang sama dari Leica Inspire tentunya, dan dimulai dari A33 dulu. Nah, sekarang gue pindah A34. Ya, kayak gitu. Dan by the way, untuk Project 3.5, kedua HP ini sama-sama tidak tersedia ya. Software di kedua HP ini sama-sama run di Android 13 dengan user interface One UI 5.1 terbaru. Dan sama-sama dapat jaminan software update 4 kali OS Android plus 5 tahun security patch. Mungkin bedanya karena Samsung A34 keluar lebih baru, jadi otomatis bisa lebih bertahan 1 tahun lebih lama atau terima 1 kali OS Android lebih lama, dan security patch 1 tahun lebih panjang ketimbang di A33. Ya, tadinya kan HP ini di Android 12, sekarang udah update sekali, jadi lifespan-nya udah kemakan sekali. Tapi sisanya dalam segi user interface, ya ini ciri khas One UI banget. Easy to use, banyak fiturnya, gampang digunain, pokoknya semua orang awam yang baru pindah ke smartphone akan otomatis cepet terbiasa. Apalagi dalam segi software update, ini rutin dan konsisten juga. Itu yang gue suka. So guys, itu dia video comparison antara Samsung A34 versus Samsung A33. Intinya memang kedua HP ini udah aman banget kalau mau digunain jangka panjang. Ya, udah support 5G, software update-nya panjang, dan kameranya pun juga bagus. Itu lebih dari cukup. Tapi kalau misalkan kalian tanya, Bang, mending beli yang mana di antara kedua HP ini? Ya jelas lah ya, A34 1000% no debat, karena lebih baru, lebih bagus, dan lebih berasa improvement-nya. Tapi kalau misalkan kalian tanya, Bang, gua user A33 pengen upgrade ke A34, apakah rekomen? Well, menurut gue tahan aja. Tapi kalau kalian pengen maksa upgrade, mending ke Samsung A54 karena lebih berasa upgrade-nya dan itu major signifikan banget. Tapi kalau misalkan kalian ada pertanyaan lain kayak, Bang, Samsung A33 memang udah nggak diproduksi dan dijual lagi, tapi harga second-nya kan menarik.
Ya menurut gue kalau memang pilihan kalian begitu ya udah tau lah ya. Selama sesuai kebutuhan silakan beli karena nanti kalian yang pakai juga. Gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. Dan kalau misalkan terbantu boleh bantu like dan subscribe-nya sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian dapetin video-video baru yang akan di-upload nantinya. Thank you for watching. Jangan lupa like lagi and stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.